2024 ini isu-isu semakin liar bertebaran. Mulai dari isu kalau Jokowi melakukan intervensi sampai isu ada aparat hukum yang digunakan untuk memenangkan calon tertentu. Dan semua orang itu menggunakan kata info A1 yang menunjukkan seolah-olah dia itu mendapatkan info valid dari seseorang yang terpercaya. Meski dia juga nggak pernah menyebutkan nama, siapa sih yang terpercaya itu. Ada lagi yang bilang, kata Jokowi, seolah-olah dia pernah bicara langsung dengan presiden. Padahal dia itu hanya mendengar dari katanya si A atau katanya si X. Orang sekarang lebih mempercayai apa yang dia dengar daripada fakta yang sesungguhnya terjadi. Dan salah satu isu yang lagi panas-panasnya adalah apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sekarang. Mahkamah Konstitusi beberapa waktu ini menghadapi gugatan dari beberapa kader Gerindra dan juga kadernya PSI terkait batas usia minimal menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yang selama ini ditetapkan ada di usia 40 tahun. Kader Gerindra dan PSI menggugat Mahkamah Konstitusi supaya menurunkan batas usia itu menjadi 35 tahun saja. Awalnya sih banyak orang yang nggak peduli dengan gugatan itu. Sampai akhirnya menguatlah nama Gibran Rakabuming yang baru berusia 35 tahun untuk menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Dan mulailah bertebaran teori konspirasi bahwa gugatan batas usia itu memang dilakukan oleh Gerindra dan PSI untuk meloloskan seorang Gibran. Apalagi sekarang mendadak baliho-baliho Gibran calon wakil presiden 2024 itu bertebaran di mana-mana seolah menyambut adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang akan mengabulkan gugatan batas usia minimal itu. Dan tudingan konspirasi untuk meloloskan Gibran menjadi calon wakil presidennya Prabowo semakin menguat. Bahkan sekarang sudah membangun persepsi bahwa Jokowi ingin membangun politik dinasti. Apalagi ketua Mahkamah Konstitusinya adalah iparnya Jokowi. Dan kisah panasnya sidang di Mahkamah Konstitusi ini sudah terdengar keluar. Pro dan kontra di antara hakim di Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah batas usia minimal itu perlu diturunkan atau tidak. Kabarnya bikin banyak orang itu geram. Hukum seperti dimainkan hanya supaya ada orang yang kebelet berkuasa. Dan akhirnya punggawa-punggawa hukum pun keluar karena mungkin mereka merasa marah dengan situasi seperti ini. Profesor Mahfud MD misalnya. Mendadak Profesor Mahfud mengeluarkan pernyataan mengkritisi Mahkamah Konstitusi bahwa MK sejak awal seharusnya nggak perlu itu menerima gugatan batas usia minimal itu. Alasan Profesor Mahfud MD karena gugatan batas usia itu sifatnya adalah open policy atau kebijakan yang terbuka. Sehingga seharusnya sejak awal ketika ada yang menggugat batas usia, MK itu nggak perlu terima gugatannya. Kembalikan saja ke lembaga lain karena legal standingnya aja sudah nggak tepat, kata Mahfud MD. Dan menurutnya lagi, tugas MK hanya boleh memutuskan apapun yang melanggar konstitusi. Kalau nggak ada hukum yang dilanggar, seperti contoh kasus batas usia minimal dan maksimal yang sebenarnya juga nggak melanggar konstitusi. Jadi buat apa harus diubah? Lagian bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi harus mengubah berapa batas usia seseorang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, karena yang membuat dan berhak untuk mengubahnya bukan Mahkamah Konstitusi, tetapi DPR, bukan MK. Bahkan Jimli Asidik yang juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu bicara lebih keras. Dia menganggap masalah batas usia itu masalah sepele, masalah remeh. Jadi nggak usahlah dipolitisasi.
bikin jelek nama Jokowi, katanya keras, menegur Mahkamah Konstitusi yang lebih sibuk. Oke, kembali lagi di channel Ujaran TV. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, di video kali ini kita sudah mendengarkan sedikit mengenai edukasi dari Denny Siregar mengenai tentang persidangan yang sangat panas, dan salah satu isu yang lagi panas adalah mengenai gugatan dari Partai Gerindra dan PSI. Nah, adalah apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sekarang. Mahkamah Agung Konstitusi beberapa waktu ini menghadapi gugatan dari beberapa kader Partai Gerindra dan juga kader PSI terkait batas usia minimal menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yang selama ini ditetapkan ada di usia 40 tahun. Kader Gerindra dan PSI menggugat Mahkamah Konstitusi supaya menurunkan batas usia menjadi 35 tahun. Nah, awalnya sih banyak yang warga atau pejabat tidak peduli dengan gugatan ini, sampai akhirnya menggugat nama Gibran Rakabumi yang berusia 35 tahun untuk calon cawapres Prabowo. Nah, tentunya ini dapat dimulai bertebaran teori konspirasi bahwa gugatan batas usia itu menjadi dilakukan oleh Gerindra dan PSI. Nah, kita tahu bahwa usia dari anak presiden ini tentunya tidak mencukupi dengan batas usia 40 tahun. Nah, tentunya ini kita tahu bahwa adalah jadi kontroversi. Namun Prabowo juga sudah melebihi usia karena sudah tua, tentunya kurang bergairah dan membara. Tentunya ini yang cocok jadi presiden itu adalah orang yang bersemangat. Tentunya kita tahu dari partai PDI. Nah, teman-teman, di video ini kita akan melihat bagaimana tanggapan saudara kita mengenai edukasi dari Denny Siregar mengenai sidang panas-panasnya mengenai gugatan dari Partai Gerindra dan PSI. Nah, baik teman-teman, kita akan melihat bagaimana tanggapan saudara-saudara kita mengenai edukasi video ini dari saudara Arya Andre. Sebagai rakyat biasa, aku berharap MK dapat mengambil keputusan secara bijak, tidak merugikan pihak manapun, dan semoga pula Pak Jokowi serta seluruh rakyat, keluarga dan dalam lindungan. Mau apapun, mau siapapun, marilah kita pilih pemimpin yang tegak lurus kepada rakyat. Konstitusi tegak lurus kepada dari mana kita berasal dan berbudi berpikir. Solusi hanya kepada Bapak Ganjar Pranowo lah satu-satunya cawapres yang tidak banyak intrik politik yang kadang-kadang tidak masuk akal. Mari bersatu untuk memegang Bapak Ganjar Pranowo dengan hati nurani tanpa embel-embel orang lain, insya Allah. Tentunya bahwa kita tahu bahwa Ganjar Pranowo ini adalah orang yang sosok pemimpin yang mempunyai hati yang baik dan bisa dibilang seperti Bapak Jokowi. Nah, semoga Ganjar Pranowo ini menang di tahun 2024 ini dan melanjutkan program-program yang telah dibuat oleh Bapak Jokowi. Nah, semoga dijalankan dengan amanah dan sesuai dengan kebutuhan oleh masyarakat Indonesia. Sangat memuakkan kelakuan salah satu cawapres yang menghalalkan segala cara karena amat sangat ingin berkuasa. Rakyat waras wajib bersatu selamatkan NKRI, dipimpin cawapres seperti itu tenggelamkan. Menurut FUD, ketua soal syarat usia cawapres dan cawapres merupakan sebuah kebijakan hukum terbuka.
Open Legal Fully yang menjadi kewenangan DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang atau positif legislator. Mahfud pun menyampaikan MK bekerja sebagai negatif legislator yang hanya membatalkan sebuah undang-undang apabila bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Jika disetujui minimal MK, maka Jokowi waktu habis sudah terlaluan pelanggaran konstitusi. Atau kalau batas minimal usia berarti juga ada batas maksimal usianya. Itu fair, Jokowi mantap. Mantap, semangat selalu untuk Indonesia mendukung dan memilih Pak Ganjar. Nah, tentunya kita tahu bahwa Pak Ganjar ini adalah sosok pemimpin yang sangat baik hati dan banyak program-program yang telah dikerjakan di Jawa Tengah dengan lancar dan mulus, dan banyak masyarakat menyukai sosok beliau ini. Aku bangga Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo. Tentunya semoga ada pengganti Pak Joko Widodo seperti sosok Pak Ganjar Pranowo. Pendukung Pak Ganjar mana suaranya? Menyelamatkan Indonesia dari para elit politik yang gila kekuasaan atau tegak lurus bersama Pak Jokowi untuk memilih Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih Bang Denny. Semoga keputusan MK diperlakukan untuk pemilu selanjutnya, bukan di prodi sekarang. Kalau sampai MK meloloskan gugatan soal usia capres-cawapres, itu artinya MK akan menghancurkan Joko Widodo dan menenggelamkan segala kebaikan yang telah dibangun hampir 10 tahun. Seharusnya kalau MK setuju, Gibran harus punya ketegasan tidak akan masuk dalam capres. Harus tegas Gibran, menolak jangan ambisi juga. MK akan tertuduh sebagai Mahkamah Ketidakadilan jika memutuskan batas usia minimal cawapres 35 tahun tetapi menolak batas usia maksimal cawapres 70 tahun. MK bisa tertuduh sebagai Mahkamah kelewatan batas kalau berani mengubah kebijakan terbuka dalam Undang-Undang Pilpres yang merupakan dominan atau wilayah-wilayah eksekutif dan legislatif sebagai pembuatan Undang-Undang Ganjar Mahfud MD. Salam Pilpres Pilpres satu putaran. Nah, kita tahu bahwa sangat panas di tahun 2023 ini karena zaman-zaman pemilih ini memang begitu, apalagi banyak partai-partai yang ingin mencalonkan diri sebagai Pilpres di tahun 2024 ini, dan banyak kampanye-kampanye di berbagai daerah. Nah, kita sebagai masyarakat dan mencintai NKRI, jangan salah pilih. Semoga pilihan kita membawa Indonesia ini semakin maju dan semakin merdeka. Nah, buat teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan berikan komentar saudara-saudara di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Nah, salam inspirasi, salam NKRI, salam Ujaran TV menyampaikan.